Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Kali ini kita akan bahas tentang kisah 4 bule cantik jadi mu'alaf dengan cara yang aneh. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Memutuskan untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan sesuai dengan pilihan hati bukanlah hal yang mudah. Butuh perjalanan spiritual yang panjang untuk meyakinkan diri, termasuk untuk memutuskan diri menjadi mu'alaf, memeluk Islam seperti yang dialami oleh bule-bule cantik. Mereka akhirnya memutuskan memeluk agama Islam dengan cara yang aneh. Berikut kisah-kisah inspiratif perjalanan bule-bule cantik yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mulai dari Fleur Rosanna, Giovanna Khadijah Wolsif, hingga asli asal Amerika. Fleur Rosanna, bule cantik asal Amerika Serikat, menceritakan sendiri proses perjalanannya menjadi mu'alaf. Prosesnya panjang, dan dia cerita sejak kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga Kristiani. Pada saat bersamaan, kami ke gereja bisa 1 tahun sekali kalau Natal, atau mungkin 2 kali setahun kalau Paskah. Saat tiba di gereja, kami tidak berdoa, tapi kami belajar di sekolah Kristen, di mana kami diajari tentang Injil, kata Fleur. Fleur juga cerita punya kitab Injil versi anak, tapi ia merasa dibesarkan dengan moral dan nilai seperti diajarkan dalam Islam. Ia bercerita selalu percaya adanya Tuhan meski keluarganya tak percaya. Bahkan saat usianya masih 6 atau 7 tahun, ia selalu berdoa pada Tuhan walau tak tahu caranya. Saya berdoa tiap malam pada Tuhan, terutama saat mau ujian sekolah. Rosanna yang semakin bertambah usia mulai suka menulis. Ia bahkan sering menulis kisah-kisah agamis. Anehnya, Rosanna justru lebih sering menulis tentang Islam, padahal dia tak kenal agama tersebut. Ceritanya selalu tentang satu keluarga yang agamis dan tokoh utamanya itu 99% sangat Islami. Dan saya tak tahu kenapa, ia adalah murni minat saya aneh. Ini adalah murni minat saya yang aneh karena saya tumbuh di suatu desa yang populasi muslimnya itu 0, tuturnya. Ia pun mengaku tak pernah bertemu orang muslim, hanya menonton berita TV, tapi ia punya minat aneh pada Islam. Dan sekarang Islam adalah pandangan hidup buat saya, pungkasnya. Padahal ketika kecil, Fleur mengatakan, Islam hanya dijadikan sebagai sebuah minat saja. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang muslim. Saat kuliah di kota besar, Rosanna baru menemukan orang-orang muslim di kehidupan nyata. Orang-orang muslim yang dia temui saat itu tidak sama dengan apa yang dibayangkan, bahkan jauh dari harapan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup yang diyakini. Meski begitu, minatnya pada Islam tetap menggebu, menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang Islam bagi saya, dan saya tak tahu mesti bertanya pada siapa. Hingga akhirnya saya bertemu suami yang merupakan seorang muslim yang memiliki pikiran senada dengannya. Fleur Rosanna kemudian lebih bersemangat untuk meneliti Islam secara akademik, bukan sekedar demi mencari materi untuk cerita yang ditulis. Jadi, ini adalah periode yang berlangsung 1 tahun, atau bahkan kurang dari itu. Di periode ini, saya betul-betul menggali tentang agama Islam. Saya lakukan penelitian. Saya akhirnya memeluk Islam sebagai agama yang benar, ungkapnya. Jadi katanya, betapa penting menemukan orang yang tepat dalam perjalanan kita menuju Islam. Ia pun termotivasi memeluk Islam karena bertemu suami dan tertarik meneliti Islam lebih dalam lagi. Kemudian, nomor urut 2, Giovanna Khadijah Wolsif. Berkaitan dengan jodoh, menemukan pasangan hidup termasuk sebuah misteri. Tak ada yang tahu siapa sosok yang bakal menjadi jodoh kita. Hal ini dialami pria Malaysia yang berjodoh dengan wanita Italia.
Giovanna Khadijah Wall Street. Pria bernama Muhammad Khalis Hami Hamzah awalnya hanya memiliki impian menikah wanita bule bermata hijau. Tak menyangka impiannya terwujud, tapi yang menarik dari kisah perjodohannya karena perjalanan mu'alaf Giovanna. Giovanna merupakan wanita yang kuliah di Universitas Malaysia Terengganu atau UMT. Gara-gara mendengar suara azan setiap hari di masjid kampus. Suara azan yang didengarnya tiap hari membuat Giovanna tersentuh hingga akhirnya ia memutuskan memeluk Islam pada tanggal 18 Juni tahun 2020. Bukan sekedar asal memeluk Islam, Giovanna bahkan mempelajari Islam ketika ia pulang ke Italia, kampung halamannya. Dia bahkan minta bantuan pada Khalis yang saat itu sudah jadi teman dekatnya. Khalis mengajarinya mengaji. Meski tinggal berjauhan, Khalis mengajari Giovanna mengaji lewat video call. Tak disangka, proses belajar Giovanna begitu cepat. Kurang dari 2,5 bulan, Giovanna bisa menyelesaikan Iqra ayat 1 sampai dengan ayat 3. Angka hafal 10 surat pendek Al-Quran. Semakin dekat dengan Khalis, ia pun menikah dengan Giovanna pada tanggal 14 Februari tahun 2020 di masjid kampus mereka di UMT, tempat di mana Giovanna mengucap syahadat. Saat menikah, Giovanna pun mengenakan hijab dan tampak cantik. Urutan ketiga, ada Audur Linda. Audur Linda adalah seorang mualaf yang awalnya sempat sangat murka dengan pandangan Islam secara global yang lekat dengan label terorisme. Lewat channel YouTube Deddy Corbuzier, Audur ternyata menceritakan bahwa awalnya dirinya adalah seorang Kristiani, lalu sempat menjadi ateis sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Kenapa jadi ateis? Tanya Deddy Corbuzier. Anda tidak percaya dengan Tuhan, intinya begitu, oke? Tegas Deddy. Ternyata awalnya ketertarikan Audur dengan Islam terbangun berkat mengenal Ustadz Gus Miftah dan melihat postingannya di media sosial. Meski demikian, ia mengakui bahwa perkenalan dengan Gus Miftah menjadi terjadinya perubahan besar dalam hidupnya, yang kini mulai mempercayai adanya Tuhan dan mantap memeluk agama Islam. Saya memeluk Muslim setelah bertemu dengan Gus Miftah. Saat itu juga saya percaya Tuhan. Kami berbincang dalam 10 menit saja, tegas Audur Linda. Kemudian yang terakhir, ada Asli. Kisah bule cantik asal Amerika Serikat, Asli, mengenai perjalanan memeluk Islam juga menarik perhatian. Asli yang dibesarkan di Arkansas, Amerika Serikat, awalnya juga tinggal di lingkungan penuh jumlah umat Kristen mayoritas. Video yang diunggah pada tanggal 14 Oktober 2020 di kanal IMC ID Asli menceritakan kisah perjalanan menjadi seorang Muslim. Ia mengaku mengenal Islam saat di bangku kuliah. Saat masuk dunia perguruan tinggi, Asli menemukan banyak budaya berbeda, banyak yang berhijab, hingga beraneka orang dengan beragam warna kulit. Saat itu, ia pun ikut program bimbingan di mana semua murid disatukan. Seluruh siswa internasional berkumpul di ruang besar. Ia melihat 2 gadis berhijab asal Arab Saudi, hingga mereka jadi teman baik selama 2 tahun. Selama berteman, tak banyak perbincangan soal agama. Namun, saat ada orang asing memandang 2 teman berhijabnya dengan pandangan aneh, Asli selalu membela. Pada suatu waktu, mereka pun terpisah karena kelulusan, dan 2 gadis Arab kembali ke negaranya. Tahun berikutnya, Asli mengikuti sekolah pasca sarjana, dan dipertemukan dari Hari Hijab Sedunia yang diperingati tiap 1 Februari. Tak butuh pikir panjang, Asli langsung memutuskan untuk mengambil penelitian mengenai Hari Hijab Sedunia. Sejak itu, pertama kalinya Asli mencoba memakai hijab dengan melihat tutorial di YouTube, hingga ia merasa takjub dengan penampilannya sendiri. Aku ingat saat aku ingin meraih gagang pintu untuk meninggalkan apartemenku, aku merasa ragu, padahal sebelumnya aku tidak pernah ragu, ucap Asli. Hal itu ia ragukan karena ia sadar akan penampilannya yang sebelumnya dan tidak bisa membayangkan bagaimana respon lingkungan sekitar terhadap apa yang Asli lakukan.
Semenjak ini, aku sadar mengenai hal-hal tentang pakaian dan penampilan rambutku. Dan aku tidak tahu bagaimana aku nantinya akan diperlakukan apa aku hari ini, ujar Asli. Tetapi aku berusaha untuk mempersiapkan diriku sendiri untuk menghadapi apapun yang akan datang kepadaku, imbulnya. Beberapa kerabat dan orang di sekeliling Asli pada saat itu mempertanyakan apa yang ia lakukan, tetapi Asli bisa menjawabnya dengan bijak. Oh, aku berharap bisa mengetahui lebih dalam dan semoga dapat berinspirasi juga di hari hijab, jawab Asli. Semenjak itu, Asli merasa hari-harinya jauh lebih baik, terlebih saat ia memposting dirinya di media sosial dan mendapat dukungan yang positif dari umat Islam. Kemudian, seiring berjalannya waktu, Asli terjun langsung melakukan penelitian tentang Hari Hijab Sedunia dengan menghadiri acara mereka dan berkumpul bersama komunitas hijab. Semua itu ia lakukan tentu dengan cara menghargainya dengan memakai hijab. Hingga akhirnya, ia merasakan banyak perubahan yang terjadi selama melakukan penelitiannya tersebut. Diketahui juga, setelah melakukan penelitian tersebut, beberapa kali Asli sempat mencoba lagi ke gereja, tetapi tidak seindah saat itu mempelajari tentang Islam. Dan selalu terasa ada yang hilang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bersyahadat di hari terakhir bulan puasa Ramadan. Hampir tidak ada kata untuk menggambarkan bagaimana luar biasanya hal ini. Semuanya sungguh menakjubkan dan aku sangat bersyukur Allah telah memberkatiku dengan luar biasa. Dan ini tidak akan mengubah apapun, tutup Asli. Aku masuk Islam Juni tahun 2019. Jadi sampai hari ini, alhamdulillah, sudah lebih dari setahun ini. Ini merupakan perjalanan yang memadai dan bagi beberapa orang ini terlihat perjalananku cuma 1 bulan. Tetapi menurut pemikiranku, itu mungkin dimulai ketika aku masih kuliah, katanya lagi. Demikianlah kisah inspiratif 4 bulek cantik jadi mu'alaf dengan cara yang aneh. Mari kita akhiri kisah ini. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.